warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa, baiklah, Bu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ahmad Ferdiansyah, Hadir, Bu. Ahmad Rifai, Hadir, Bu. Jenny. A few moments later. Baiklah, sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini, maka materi selanjutnya yaitu mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu arti ilmu? Tidak, Bu. Tidak ada. Jadi di sini kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu il, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh suatu pemahaman. Nah, jadi di sini selain di sekolah, di mana saja kita dapat menuntut ilmu? Di masjid, di musola. Iya, dapat di masjid ataupun di musola, dan juga kita dapat menuntut ilmu itu di lingkungan kehidupan kita, di lingkungan masyarakat kita ya. Nah, jadi contohnya apa itu menuntut ilmu di masjid? Belajar sholat dan belajar Iya, mengaji. belajar sholat, belajar mengaji, belajar tilawah. Itu salah satu contoh menuntut ilmu di masjid. Kalau dulu itu di zaman ibu, masjid itu digunakan sebagai tempat belajar. Jadi ya dari habis asar itu banyak sekali anak-anak kecil itu pergi ke masjid untuk belajar mengaji ataupun untuk belajar sholat. Kemudian hukum menuntut ilmu apa? Ada yang tahu tidak apa itu hukum menuntut ilmu? Tidak, Bu. Nah, jadi hukum menuntut ilmu itu karena ilmu merupakan suatu kewajiban. Jadi setiap umat muslim, baik itu laki-laki dan perempuan, itu wajib menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama mereka. Jadi di sini menuntut ilmu itu hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Nah, fardu kifayah, ada yang tahu tidak apa arti dari fardu kifayah? Tidak, Bu. Ya, jadi fardu kifayah itu merupakan aktivitas yang wajib dilakukan. Namun apabila sudah dilakukan oleh muslim lainnya, maka kewajiban tersebut gugur, jadi tidak wajib lagi. Contohnya belajar ilmu tertentu seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, dan juga ilmu tajwid. Nah, kemudian fardu ain, yaitu aktivitas yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syarat. Jadi di sini hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim atau muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dan segala sifat-sifat Allah. Nah, di sini apa coba kata lain dari sifat-sifat Allah? Tidak tahu, Bu. Kalau nama-nama Allah,
Asmaul Husna. Yang jumlahnya ada berapa? 99. Iya, 99. Jadi jika kita ingin belajar mengenai Asmaul Husna, itu hukumnya termasuk kepada fardu ain karena dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat. Nah, kemudian di sini ada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ayo, apa saja coba keutamaan dari orang yang menuntut ilmu? Salah Mendapat satunya, pahala dari Allah dan masuk surga. mendapat pahala. Nah, selain mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat nanti, orang yang menuntut ilmu juga akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dipermudah menuju ke surga. Jadi ketika kita keluar dari rumah dengan niat ingin mencari ilmu atau ingin menuntut ilmu, maka di sana akan ada malaikat yang senantiasa mengiringi jalan kita untuk mempermudah kita di jalan. Sehingga banyak para ulama ataupun banyak para orang yang sedang melakukan perjalanan menuntut ilmu itu tidak merasa lelah, tidak merasa kehausan ataupun kelaparan karena dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh itu mereka akan lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Jadi dari penjelasan Ibu tadi sudah jelas ya bahwa tugas umat Islam itu adalah untuk mempelajari agamanya. Dengan kata lain, maka umat Islam itu harus mencari ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan tersebut agar lebih bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, ini masih ada sekitar satu pembahasan lagi. Nah, jadi kita akan lanjut satu pembahasan lagi, yaitu mengenai baiklah, karena bel sudah berbunyi, jadi menandakan waktu istirahat ya. Nah, jadi Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Jika Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.